Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Diri Anda merasa bahwa kehidupannya ini selalu sial. Ketika melamar pekerjaan, tidak pernah diterima. Ketika mendekati dambaan hati, selalu ditolak. Apakah Anda ini memang kehidupannya selalu sial? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini, dalam kitab ini kita akan menjelaskan mengenai apakah ada orang yang hidupnya selalu sial, tidak pernah beruntung. Namun, sebelum saya membahasakan hal ini, saya meminta waktu kepada saudaraku semuanya agar berkenan untuk menekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng yang ada di bagian samping. Karena insya Allah akan ada video yang bermanfaat lainnya. Ketika diri kita mengatakan bahwasanya, Kang, hidup saya kok selalu sial ya Kang, nggak pernah beruntung. Lah, berarti Anda ini tidak bisa mewujudkan akan syukurnya, akan terima kasihnya kepada Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bernafas, bisa melihat wanita cantik, bisa merasakan dan menikmati makanan. Itu bagian dari anugerah yang diberikan sama Sang Yang Sejati. Ketika diri Anda merasa bahwasanya hal tersebut tidak cukup, berarti ketidakcukupan itu yang akan menjadikan dirimu semakin susah. Karena rumus pertama, kita harus mewujudkan rasa syukur kita kepada Sang Yang Sejati. Karena ketika diri kita tidak bersyukur, maka akan diberikan azab. Sekaligus segala kenikmatan akan dicabutnya. Maka di hal tersebut, jika Anda merasa dirinya selalu sial, maka hal yang pertama dijalankan yaitu rasakan kenikmatan yang diberikan sama Sang Yang Sejati, kemudian kenikmatan tersebut syukuri agar kesialan tersebut secepatnya hilang dari diri Anda. Kemudian secara rumus kejawen, orang hidup itu mengalami 3 fase. Yang pertama fase ratu, kemudian fase bejo, kemudian fase cidro. Fase ratu itu di mana seseorang diberikan kenikmatan sama Sang Yang Sejati, berupa kesehatan, berupa istri yang cantik, berupa anak yang ganteng dan tampan, dan juga berupa kekayaan yang melimpah. Hal tersebut di fase ratu. Kemudian di fase bejo, yaitu seseorang mendapatkan kenikmatan berupa kesehatan, kemudian kenikmatan bisa berhubungan dengan istrinya, kemudian memperoleh kenikmatan berupa diberikan anak maupun istri, namun rezekinya itu standar saja. Itu di fase bejo. Kemudian di fase cidro. Cidro itu di mana seseorang mengalami cobaan berupa sakit, kemudian ditimpa musibah lainnya, kemudian memiliki hutang yang begitu banyak. Itu di fase cidro. Apakah fase ini selamanya? Jawabannya tidak. Sebenarnya antara fase ratu, bejo, dan juga cidro itu alur perjalanannya itu sama. Bedanya ketika seseorang mewujudkan syukurnya terus-menerus, maka fase ratu itu akan terus berputar kepada kehidupannya. Nanti mereka akan berada di fase cidro ketika mereka tidak bersyukur ataupun diuji oleh Sang Yang Sejati. Kang, saya ini kok tidak pernah mengalami fase bejo ya Kang. Mulai dari kecil itu ada fase cidro terus, tidak pernah beruntung sama sekali. Jika Anda mengalami akan hal ini, berarti selama ini Anda tidak bisa mewujudkan rasa syukurnya sama Sang Yang Sejati. Karena dalam beberapa keyakinan menyatakan bahwasanya seseorang yang bersyukur maka kenikmatannya akan ditambah. Dan jika memungkinkan,
Saya persilahkan saudaraku semuanya bisa memanfaatkan sarana garam ruatan Sengkolo agar semua Sengkolo, semua keburukan yang ada dihilangkan oleh Sang Hyang Sejati dan diganti oleh kebahagiaan dan kenikmatan yang paling sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.